Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita senantiasa diberikan pertolongan Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana yang sudah kami sampaikan, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pro kontra seputar sholat tarawih. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di masyarakat kita, maka kita akan menemui ada beberapa versi pelaksanaan tata cara sholat tarawih. Ada yang melaksanakan 8 rakaat, ada pula yang melaksanakannya 20 rakaat, bahkan ada yang melaksanakannya 36 rakaat. Lantas bagaimana sebenarnya kaifiyah tata cara sholat tarawih yang sesuai dengan sunnah dan kebenaran syariat? Sebelum kita lanjut kepada pembahasan terkait dalil-dalil yang menjelaskan tentang sholat tarawih, ada bagusnya kita sama-sama pahami bersama apa yang dimaksud dengan sholat tarawih itu sendiri. Tarawih secara bahasa itu bermakna mengistirahatkan atau duduk istirahat. Kata tarawih sendiri merupakan bentuk jamak yang diambil dari kata tarawihah. Jadi ini makna secara bahasa, secara lughah. Adapun makna tarawih secara syar'inya adalah salat sunnah pada malam hari yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan saja. Sehingga di luar bulan Ramadan tidak ada salat tarawih. Di luar Ramadan setelah sholat isya, adanya sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat malam yang lainnya. Untuk kita ketahui bersama, pada masa Nabi SAW, istilah tarawih itu belum terlalu dikenal oleh kalangan para sahabat ketika itu. Hadis-hadis juga tidak menyebutkan kata-kata tarawih secara literal. Pada masa Nabi SAW, sholat sunnah pada malam Ramadan itu lebih dikenal dengan istilah qiyamul Ramadan. Nah, lantas dari mana asal kata tarawih ini? Istilah tarawih, kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, itu pertama kali muncul berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab hadis beliau. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW salat malam 4 rakaat, kemudian ya tarawih istirahat. Kemudian sholat lagi dengan sholat yang panjang. Inilah yang kemudian menjadi asal kata dari sholat tarawih menurut sebagian kalangan. Lantas bagaimana dan berapa rakaat sebenarnya sholat tarawih tersebut? Untuk memahami hal ini kita perlu melihat bagaimana para ulama hadis dan ulama fikih dalam menjelaskannya. Sebelum kita ke sana, mari kita lihat dulu beberapa dalil yang dipakai oleh beberapa kalangan kaum muslimin untuk menjelaskan terkait tata cara ibadah tarawih yang mereka gunakan dalam kesehariannya. Misalnya di antara kaum muslimin ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan jumlah rakaat 8 rakaat. Nah, sholat tarawih dengan jumlah rakaat 8 ini di antara mereka berpedoman dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana dijelaskan bahwa Aisyah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan 4 rakaat, kemudian salam, dilanjutkan 4 rakaat, kemudian salam, kemudian dilanjutkan dengan 3 rakaat, kemudian salam. Hadis ini kemudian sering dipakai oleh sebagian saudara-saudari kita kaum muslimin untuk menjelaskan tentang dalil sholat tarawih. Maka ada sebagian celetukan yang mengatakan sholat tarawih dengan 8 rakaat itu mengikuti Nabi, sementara sholat tarawih 20 rakaat itu mengikuti sahabat. Lantas mana yang benar dan lebih afdal untuk diikuti? Mari kita kupas secara lebih mendalam dan lebih hati-hati. Kalau kita lihat dalil sholat tarawih yang 8 rakaat berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka kita akan melihat beberapa pemahaman. Sebagian ulama memang mendefinisikan hadis itu sebagai sholat tarawih. Misalkan seperti Syekh Albani dan As-Sun'ani, dalam kitab beliau mereka mendefinisikan itulah dalil yang kemudian dipakai
sebagai dalil sholat tarawih 8 rakaat. Bahkan secara ekstrim dikatakan sholat tarawih yang melebihi dari itu termasuk perkara yang diadakan atau sering dengan istilah bid'ah. Benarkah demikian? Mari kita lihat pendapat lain dari para ulama yang menjelaskan tentang hadis riwayat Aisyah tersebut. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambahi baik pada bulan Ramadan maupun di luar Ramadan kecuali 11 rakaat beliau lakukan. Beliau salat 4 rakaat dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya salat tersebut. Kemudian beliau salat 4 rakaat dan jangan kamu tanyakan baik dan panjangnya salat tersebut. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah radhiyallahu anha kemudian berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Kalau kita baca secara sekilas, hadis ini memang menjelaskan secara detail tentang tata cara sholat yang dilakukan Rasul di waktu malam. Namun kalau kita baca secara utuh, maka konteks hadis ini berbicara tentang sholat witir, bukan tentang sholat tarawih menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa beliau melaksanakan sholat 11 rakaat itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Sementara dalam definisi para ahli fikih, sholat tarawih itu hanya dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Sehingga menurut sebagian ulama menjadikan dalil hadis Aisyah ini sebagai dalil sholat tarawih adalah sebuah pemahaman yang kurang tepat. Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa hadis Aisyah tersebut adalah dalil tentang sholat witir. Untuk menguatkan pendapat ini, sebagian ulama kemudian mengangkat sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha juga, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli minal lail 13 raka'atan minhal witru wa raka'atan al-fajr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat malam 13 rakaat, antara lain witir dan 2 rakaat fajar. Ini menunjukkan sholat yang 11 atau yang 13 ini dilakukan di akhir malam dan itu merupakan ciri atau tanda daripada sholat witir. Sehingga kalau berdalil dengan hadis Aisyah ini untuk sholat tarawih, menurut sebagian ulama hadis bukanlah sesuatu yang tepat. Lantas, apakah kemudian sholat tarawih dengan 8 rakaat ini tidak sah? Nah, mari kita lihat bagaimana pendapat para ulama yang lainnya. Baik. Sebelum kita menjelaskan tentang hal itu, mari kita lihat bagaimana dalil terkait sholat tarawih yang 20 rakaat. Nah, sholat tarawih 20 rakaat ini diantaranya berdalil dengan salah satu hadis mauquf yang kemudian disebutkan sama dengan hadis marfu oleh Imam As-Suyuti, di mana pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar menyuruh kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sebanyak 20 rakaat secara rutin berjamaah di masjid ketika itu. Tidak ada di antara para sahabat yang kemudian menolak perkara itu atau memprotes perkara itu, termasuk Aisyah radhiyallahu anha yang masih hidup ketika itu, sehingga ini menjadi dalil yang sangat kuat bahwa sholat tarawih 20 rakaat adalah termasuk kaifiyat tata cara sholat tarawih yang syar'i dan dibenarkan secara dalil-dalil syara'. Karena dia berdasarkan hadis mauquf dan ijma' para sahabat. Ada lagi pendapat yang lain bahwa sholat tarawih itu 36 rakaat. Nah, ini adalah tarawih yang dilakukan oleh penduduk Madinah di masa kepemimpinan Aban bin Utsman yang hidup pada antara tahun 76 hingga 83 Hijriah. Meski ketika itu generasi sahabat yang masih hidup itu sebagian kecil, kemudian generasi tabi'in juga masih ada sebagian dan mereka tidak mengingkari hal itu. Jadi ini pun sesuatu pendapat yang juga ada di kalangan kaum muslimin. Lantas bagaimana sesungguhnya dan berapa rakaat untuk sholat tarawih itu sendiri? Di antara sekian riwayat yang disebutkan tadi, ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36,
bagaimana kita menyikapinya dan mana yang kita ambil sebagai dalil untuk melaksanakan sholat tarawih. Nah, sebelum kita bahas tentang hal ini, kita perlu memahami bahwa dalam melakukan setiap amal ibadah, apalagi ibadah mahdoh, kita harus berlandaskan kepada dalil-dalil syara' yang terbukti secara nas itu dapat dipertanggungjawabkan. Bisa berlandaskan kepada hadis-hadis sahih ataupun minimal hadis-hadis yang hasan. Adapun dalil umum tentang sholat tarawih itu sendiri, maka bisa dikembalikan kepada dalil yang kemudian sangat populer di kalangan masyarakat kita, yakni hadis riwayat Imam Bukhari yang diriwayatkan secara sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa siapa saja yang melaksanakan qiyamul Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Nah, dalam hadis ini ternyata tidak dibatasi jumlah rakaat sholat pada malam bulan Ramadan. Mau 8 rakaat, atau mau 10 rakaat, mau 20 rakaat, mau 100 rakaat, silakan saja. Selama dilakukan dengan iman dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdalil menggunakan hadis ini, maka pelaksanaan sholat tarawih dengan jumlah yang seperti tadi, misalkan 8 rakaat atau 10 atau 20 atau 36, maka dibenarkan secara syariat. Karena sholat tarawih berdasarkan hadis ini dilakukan tanpa ada batasan rakaat. Hanya memang nanti mana yang afdaliyah, yang utama. Yang utama tentu saja mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, dan generasi setelahnya. Ternyata memang Nabi SAW pada masa beliau masih hidup melaksanakan salat tarawih itu tidak full selama 30 hari atau 29 hari di masjid. Karena beliau khawatir salat tarawih ini kemudian diwajibkan oleh kaum muslimin. Beliau hanya melaksanakan beberapa hari di masjid, kemudian beliau melaksanakannya di rumah bersama keluarga beliau. Karena itu terjadilah beberapa riwayat yang berbeda terkait dengan ibadah sholat tarawih itu sendiri. Ada yang pun menjelaskan 8 rakaat berdasarkan hadis Aisyah tadi. Ada yang menjelaskan 20 rakaat berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab, dari Umar. Nah, ada pula yang 36 rakaat berdasarkan riwayat dari Abban bin Utsman tadi. Maka kemudian bagaimana kita menyikapinya secara benar? Tentu saja yang paling penting yang untuk kita pahami bahwasanya semua itu adalah berlandaskan dalil-dalil syar'i. Jadi secara kesimpulannya, sholat tarawih itu dia tidak berorientasi kepada angka, bukan kuantitas banyaknya, tetapi kualitas sholat itu sendiri. Alias jumlah rakaatnya itu tidak terlalu sangat penting. Silakan mau memilih yang 8, misalkan ada terbiasa dengan 8 rakaat, atau ada yang terbiasa dengan 20 rakaat, atau bahkan yang lebih daripada itu. Yang paling penting sholatnya dilakukan secara benar, secara bagus, khusyuk, dan sesuai dengan apa yang menjadi adab-adab di dalam sholat. Tarawih 8 rakaat misalkan dengan bacaan yang bagus, yang panjang, sholatnya dengan tumakninah, maka itu sesuatu yang sangat baik dan afdal. Sholat tarawih 20 rakaat dengan rasa ringan, hati yang ikhlas, pada cara yang juga sesuai dengan sunnah, maka itu pun juga sesuatu yang afdal. Sehingga satu sama lain tidak saling menyalahkan. Yang salah itu adalah ketika kita sholat tarawih bukan berlandaskan dalil, tetapi berlandaskan hawa nafsu kita atau selera kita. Kita sholat tarawih untuk kemudian mengikuti selera kita. Supaya kita tidak terlalu capek, ambil yang sedikit. Atau ambil yang 20, karena biasanya yang 20 itu cepat. Nah, tidak seperti itu. Coba ada sebuah ayat di dalam Al-Quran menjelaskan, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tahukah kamu orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhannya? Jadi apabila kita sholat tarawih dengan jumlah yang sekian, 20 atau 8 berdasarkan hawa nafsu kita, itu sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar. Kita karena rasa malas kita sholat tarawihnya sedikit, karena rasa malas kita sholat tarawih cepat-cepat, nah itu tidak tepat.
yang paling tepat adalah sholatlah dengan kesubuhan, dengan jumlah sesuai kemampuan kita, dan tidak melakukan sholat kecuali dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Sehingga kita sholat tarawih mengikuti dengan jumlah yang 8, yang 20, atau yang lain. Sesuai dengan keumuman hadis sholat tarawih tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka ini sudah mencukupi bagi kita sebagai dalil bahwa sholat tarawih dengan berdalil tersebut bisa dilakukan dengan jumlah 8, 20, atau selebihnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.